selamat datang kembali di podcast Bintara, bicara tentang sejarah. Nah, kali ini saya Lia sebagai narasumber akan membahas sedikit tentang sejarah. Nanti kita akan kedatangan dua narasumber yang cantik-cantik dan imut-imut. Ditonton ya teman-teman videonya. Ayo masuk ya. Ya kami tonton. Nih video. Tada, ini dia dua narasumber yang cantik-cantik dan imut-imut. Nah, kakak-kakak boleh nih dikenalin namanya. Hai, perkenalkan nama aku Anaura. Hai, perkenalkan nama aku Karen. Nah, di podcast kali ini kita bakal bahas-bahas tentang sedikit sejarah. Nah, menurut kakak-kakak apa sih pentingnya belajar sejarah? Karena sejarah ini mengajarkan kita banyak berbagai hal dan juga sejarah bisa aja membawa kita ke dalam dunia sejarah. Misalnya kita jadi speaknya dalam museum, menjelaskan museum. Menurut kakak? Penting sih untuk mengenal pengorbanan masa atau pengorbanan. Wow. Oke ya. Nah, di podcast kali ini aku mau nyinggung sedikit tentang kerajaan Pasai. Tapi sebelumnya saya dengar di banyak pertentangan. Kerajaan apa sih yang duluan muncul? Antara Pasai atau Kutai? Menurut kakak-kakak apa tuh yang duluan? Ini Pasai deh. Aku Kutai sih menurutku kak. Kenapa kakak milih Pasai? Gak tau, cuman kayak lebih sering Pasai aja sih. Nah, kalau sebenarnya Kutai itu kak duluan. Kenapa? Karena si Kutai ini duluan didirikan sejak sekitar 400 Masehi, sedangkan si kerajaan Pasai ini ternyata didirikan sejak 1267 Masehi kak. Makanya itu sering konflik kak. Jadi kemungkinan Kutai lah ya. Kutai Jadi lah. selama ini yang saya dengar salah dong, Pasai di luar. Waduh, siapa? Aduh. Tapi emang kadang konflik ya. Salah. Nah, menyinggung tentang kerajaan Pasai, saya mau nanya nih, apa sih peran kerajaan Pasai di perdagangan? Apalagi kan di dunia sekarang tuh rata-rata lowongan pekerjaan banyak di dalam perdagangan, dan kita bahas ke sejarah, apa sih peran kerajaan Pasai dalam sejarah? Kakak-kakak boleh nih lihat buku supaya datanya lebih faktual dan akurat. Apa yang dapat nih kak? Kenapa sih perang kerajaan Pasai dalam perdagangan kalau di wilayah Nusantara pada masa saat itu sangat bagus sekali? Karena dulu kita tuh mempunyai rempah-rempah yang sangat melimpah, terutama pada lada ya kak ya. Jadi kita memperdayakan si rempah-rempah ini untuk disebar kepada wilayah yang lain lewat jalan laut ini kak. Kalau menurut kakak, Ngomong pertanyaannya terlalu panjang sekarang bahasanya apa ya? perdagangan di wilayah Nusantara, di wilayah laut Nusantara, apa peran kerajaan Pasai? Banyak sih. Berarti sama lah ya, sama-sama ini yang udah Belajar belajar baru sama satu ya kak ya. Singkatnya padat aja, banyak. Apa tadi Kak Lada tadi ya? Ada kak. Pansos Lada aku sekarang 1000 satu ya. Maaf. Kebayang gak sih kalau misalnya ladaku dijual 1000-an zaman dahulu? Kalau aku Kayaknya masyarakatnya pada demo sih. kalau aku kaya Kak 1000 kecil Kak, cuman Kak ngorok pun nggak bisa sekarang. Soalnya kan ada meme juga kan, kalau misalnya besok harganya 500 perak, kan juga Bisa nggak sih kita kembali ke dunia dulu? 500 perak. dapat Raffi Ahmad pun kalah. Iya, dapat misok loh guys. KFC aja paling loh. Bingung ya jadinya ya, sekarang serba naik. Aduh. Minyak. Udah deh Kak, jangan curhat tentang ekonomi, nggak penting. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Peninggalan yang paling ikonik nih menurut kakak-kakak apa nih? Dari kakak Kuren dulu lah, ngomong dulu. Menurut saya sih uang-uang zaman dahulu sih. Dia kayak berupa koin tapi ada tulisan gitu. Jadi kayak itu terlalu bagus kayak gitu. Vintage gitu ya. Tapi ada ya Kak, aku baca di buku-buku sejarah itu makam Malik Al-Saleh itu jadi prasejarah yang paling berharga ya. Kenapa itu Kak? Itu makam loh. Kenapa ya Sebenarnya kira-kira? kalau kita dengar kayak unik gak sih, kayak makam dijadikan sebagai tinggal sejarah paling unik, tapi ternyata ada cerita di balik sini.
Jadi apa itu makam itu? Iya. Kenapa tuh Kak? Karena si Malik Al-Saleh ini ternyata sebagai pendiri kerajaan Islam yang pertama di Indonesia yang memiliki kearifan lokal sesuai menyesuaikan dengan budaya kita dan Islam, sehingga banyak yang setuju gitu kan. Jadi kan si makam ini unik gitu kan. Dan kenapa lah dulu masjid itu zaman tradisional kecil dahulu itu selalu dikelilingi oleh makam Kak, karena dia disesuaikan dengan budaya lokalnya dengan arsitekturnya dan Tapi sampai sekarang juga ada sih Kak, nggak zaman dulu aja sih, zaman sekarang masih ada di beberapa wilayah yang makamnya itu dekat masjid sih, tapi dia nggak kayak melingkar gitu sih. contohnya ini apa itu semanggi itu kan ada masjid itu Kak tengahnya, baru sinilah kuburannya Kak. Tapi untuk masjid sekarang yang modern-modern sekarang udah nggak ada Kak. Jarang yang ada kuburannya ya. Contohnya yang mana Kak yang putih itu yang Pertama buka nggak aja main-main itu lah ya Mungkin- Kak searchnya. Oh kalau mungkin aku Kak itu ada fitur Zoom. Oke. Apa namanya ibadah online. Oke. Betul. Oke. Jadi gitu ya kadang Kak, opung aku datang ke mimpi aku insecure dia katanya aku kok nggak bersejarah. Oh. Si Malik sejarah. Aduh. Masih Padahal Malik. adanya jalan Kartini, opung aku kan Kartini. Oh iya. Makan nggak ada. Oh gitu ya, aduh. Iya Kak. Kita lanjut ya ke pertanyaan ketiga. Hmm. Apa sih penyebab, ada nggak sih penyebab konflik utama di kerajaan Pasai, kayak konflik yang pertama kali muncul di kerajaan Pasai sehingga kerajaan Pasai itu goyang? Nah, Pasti ada lah, pasti ada. Pasti setiap kerajaan mengalami hal itu. satu politik, Ekonomi. tiga persebaran wilayah Kak. Perdagangan. Keren ya kakak-kakak Iya. di sini. Tuh, kok jadi kayak apa ya? Apa Kak? Kita warga Indonesia saling bantu membantu, kurikulum merdeka sih kalau kataku. Kakak host, aku host, kakak Oh. host. Kita host bersama. Sebenarnya Oke. host guys. Jadi itulah ya yang membuat kerajaan Pasai pertama kali goyang. Kita sih goyang nggak sih kalau ada apalagi ekonomi ya? Iya. Siapa sih yang mau kaya ya Kak? Pasti kerajaan pasti mau lah jadi kaya kan? Semuanya naik, Perdagangannya negaranya juga naik. Jaya. Di sensor juga ya. Iya, kucing aku pun pengen hidupkan Royal Candy tiap pagi, aduh. Tapi gajinya naik. Nah, pajak pun naik. Iya. Aduh, gaji kenapa nggak naik ya? Jadi sebelum kita nutup podcast ada nih pertanyaan terakhir, karena tadi kita bahas masa konflik-konflik kegoyahan kerajaan Pasai, dan yang terakhir masa kejayaan Pasai. Apa tuh kakak-kakak? Masa kejayaannya ya. Kejayaan. Kayaknya menurut saya mungkin kerajaan itu merasa mau kak kenapa kak? Oh, menurut aku sih Santai. Santai. setiap kerajaan itu bakal merasakan kejayaan kerajaan tersebut kalau misalnya dia dapat gimana ya bilangnya, contohnya dia mendapatkan penghasilan yang lumayan tinggi di bidang perkebunan ataupun Iya Kak, juga karena ini kan Pasai ini menjadi kerajaan Islam yang pertama di Indonesia dan lokasinya itu strategis Kak. Iya. Makanya dalam kemudian perjalanan si kerajaan Pasai ini sering kali dijadikan sebagai apanya lah penyalur gitu ya penyalur. kak. Makanya sukses sekali dulu si kerajaan Pasai ini. Jadi berbanding terbalik lah ya. Jadi kayak yang masa konflik kembali bagus, itulah masa kejayaannya. Oke, terima kasih lah untuk kakak-kakak. Jadinya aku banyak tahu tentang kerajaan Pasai, peninggalannya, konflik juga kejayaannya. Mungkin di sini aja kita berakhir di podcast ini. Makasih untuk kakak Karen dan kakak Anaura udah membantu saya dalam kebingungan saya dalam bersejarah, karena susah gitu kan, masa lalu gitu ya, melengkap itu. Karena setiap manusia punya sejarah masing-masing. Lagi yang ditinggal waktu sayang-sayangnya, aduh, dibikin lagi kan di SW. Aduh. Ada pertanyaan terakhir nih kak. Kalau misalnya selesai hujan kan ada air tuh ya, yang apa di area lubang-lubang itu namanya apa ya kak? Kenangan atau genangan? Genangan Kak. Oh, kalau kata nenekku kolam renang Kak. Kalau renang ya. Kalau hujannya meteor-meteor bor gitu. Oke. Kalau ada coba jilid 2. Jadi dua. Oke. Nanti kita buat ikan teri di situ. Ya. Jadi itu
aja. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton. Sampai jumpa kembali di podcast Bintara. Terima kasih. Dadah. Dadah. Yuk. Bikin kalian aja. Pokoknya gitu aja.